Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini, karena ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kita coba membahas sebuah tema, yakni tentang limbago adat di Minangkabau. Terkait dengan limbago adat, ya. Limbago itu adalah sebuah wadah ya bagi seluruh nenek mama di Minangkabau semenjak semula jadi, semenjak nagari disusun atau semenjak nagari dibuat ya oleh suku-suku. Jadi nagari itu dibuat atau disusun oleh suku-suku atau pasukan-pasukan yang berada di dalam kawasan nagari itu. Jadi berdasarkan musyawarah mufakat, para kepala suku ataupun kambek suku pucuk ya mengadakan sidang musyawarah untuk membahas tentang berdirinya sebuah nagari di Minangkabau. Tentu mereka mencari dari dasar-dasar ya pembahasan terkait dengan dasar-dasar hukum berdirinya sebuah nagari, apa syarat dan apa rukunnya. Jadi menurut waris yang kita terima, yang menjadi syarat berdirinya sebuah nagari itu adalah 8 ya. Yang pertama labuh, yang kedua tapiam, yang ketiga rumah, yang keempat tanggo, yang kelima korong, yang keenam kampung, yang ketujuh balai, yang ke-8 masjid. Jadi 8 unsur itu adalah faktor pendukung untuk berdirinya sebuah negari di Minangkabau. Nah, negari itu yang mendirikan siapa? Para penghulu, para pucuk adat atau kelompok suku adat. Di dalam petatah dinyatakan anggari mengarik kuku dikarik dengan pisau sirau, pisau perawi baton tuo ambek karantai. Nagari bakampek suku buah-buah baru, kampung batu rumah patungan. Itulah sebagai filosofis atau dasar-dasar atau rukun daripada berdirinya sebuah negara. Nah, berdirinya sebuah negari ditandai dengan adanya sebuah limbago. Ya, yang dikatakan limbago Cupau Soli adalah suatu wadah yang menghimpun ya, nenek mama pucuk kampung suku tua kampung dan andiko yang ada di dalam negara itu. Nah, ini limbago ini tempat duduknya itu di atas. Ya kan? Dalam sistem demokrasi Minangkabau ada sistem Bunicenego dan ada sistem Kotopeliang. Kalau sistem Bunicenego bajanya naik. Kalau sistem Kotopeliang batanggo turun. Biasa segala sesuatu yang harus dimusyawarahkan di dalam nagari untuk mengatur tata kelola nagari adat harus dibicarakan secara demokrasi oleh sistem Bunicenego. Kalau sistem Bunicenego telah menemukan suatu kesimpulan atau putusan dari hasil-hasil pembahasan di tingkat musyawarah, maka keputusan atau kesimpulan tersebut dibawa ke tanggo di ate. Nah, sistem Kotopeliang menunggu di ate. Nah, setelah itu diterima dari Bunicenego, maka Kotopeliang akan membahas kurang waktu kok singkek boleh ya. Kalau ada putusan Bunicenego sebenarnya tidak boleh dianulir oleh Kotopeliang, tapi ada yang kurang mungkin dituku, ada yang singkek mungkin diulih atau nang panjang bisa diperbaiki. Itu sifatnya sistem Kotopeliang, tidak boleh merubah. Nah, setelah itu diputuskan, disimpulkan oleh sistem Kotopeliang, maka sistem Kotopeliang turun dari tanggung jawab. Maksudnya apa? Seluruh kebulatan yang telah dibangun oleh Bunicenego dijadikan suatu keputusan oleh Kotopeliang dan kemudian diturunkan ke masyarakat banyak atau diundangkan secara pemerintahan sekarang.
Itulah yang sistem. Jadi yang mengelola sistem ini namanya lembaga di setiap negara. Ya, nah lembaga ini yang sekarang terkesan ya, sekarang saat inilah zaman ini terkesan diabaikan, bukan saja oleh pengambil kebijakan ya atau pemerintah, tetapi juga diabaikan oleh unsur nenek amat sendiri. Seakan-akan ya, ada sistem pelecehan yang masif ya. Lembaga itu tidak perlu ada di negara. Itu sudah usang, pada menyatakan kuno. Padahal mereka tidak tahu bahwa pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu jelas mengatakan bahwa Negara Kesatuan Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Nusantara ini yang masih bersifat tradisional, ya kan? Dalam konteksnya hubungan kita tetap eksis dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Nah, yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya tradisional, itulah yang lembaga. Ya, itu yang lembaga. Bukan yang bersifat nasional atau suatu organisasi yang dibuat oleh masyarakat. Organisasi adat ya, dibentuk oleh masyarakat sendiri, yang punya struktur sendiri, punya ketua, punya sekretaris, bantahara, segala macam. Itu bukan tradisional. Yang tradisional itu tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara. Yang ada hanya pimpinan, ya kan? Atau pucuk. Yang ada hanya monti, yang ada hanya tungganai, ya? Yang ada hanya peti bunian, jamin taruh, ampang limo. Itu yang namanya lembaga. Tidak ada sekretaris bendahara di situ. Nah, kalau tidak salah, di Payakumbuh ini wali kota Pak Reza Falevi telah mengeluarkan suatu peraturan daerah, ya kan? Yang digodok, dibahas oleh anggota DPR itu, DPR Payakumbuh tahun 2016 kalau tidak salah, nomor 25 kalau tidak salah ya, saya ingat. Ya, di dalam Perda 1625 ini atau 25 atau 16 jelas gamblang gitu. Ya, bahwa yang katakan lembaga adalah susunan asli yang bersifat turun-temurun. Ya, tidak dapat dirubah, tidak dapat diotak-atik, apalagi mau memusnahkan lembaga itu. Siapa yang coba-coba memusnahkan lembaga adat? Dengan Pak Usali. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, yang tidak senang dengan lembaga ini, ya mungkin saja lembaga coba buatan. Kenapa? Mereka merasa terjepit atau tidak leluasa berbuat apa saja di negara karena lembaga ini. Padahal lembaga itu yang memiliki negara. Lembaga itu yang punya negara itulah. Yang punya balai adat lembaga itu, bukan organisasi. Ya, kalau ada organisasi kerapatan adat umpamanya, itu kerapatan adat juga dibentuk oleh Perda. Tapi kerapatan adat tidak boleh semena-mena menempatkan dirinya pada kantor atau balai jari atau balai rumsari, balai nagari, balai adat nagari. Tidak serta-merta kerapatan adat harus memanfaatkan balai nagari. Balai nagari itu punya lembaga, bukan punya kan. Kalau kan ingin berkantor, bikinlah kantornya sendiri. Itu sebagai itu contohnya. Ya, kasarnya seperti itu. Sebenarnya kalau kan itu bijak, orang yang bagus, orang yang pintar, dia bisa saja ya bekerja sama, ya memeriahkan, menghormati lembaga Pak Usali itu. Tentu saja tidak sulit untuk memanfaatkan balai adat nagari itu. Balai adat nagari adalah miliknya lembaga, bukan milik organisasi. Oleh karena itu, ke depan kita harus pandai-pandai ya memilah, ya membagi,
menseleksi mana yang lembaga, mana yang lembaga. Kalau lembaga ya seperti lembaga adat, lembaga kerapatan adat Minangkabau, ya kan? Elkam banyak itu kan cuma buatan. Apakah cuma buatan? Ya mungkin karena organisasi ini dibuat dalam sejarah lama atau tahun 1965-66 ya, lahirnya untuk kepentingan waktu itu strategi negara selain kacau balau, maka ditimbullah suatu organisasi namanya Elkam, maka Kerapatan Adat Minangkabau ya. Nah, dan sampai sekarang ini masih ada. Nah, kalau Elkam itu bersifat orang yang bijak, orang pintar, dia pasti menghargai lembaga adat itu. Bukan sebaliknya. Memusnahkan lembaga adat, malah mengambil hak dan wewenang lembaga adat. Saya dengar sekali Elkam itu juga mengambil alih ya fungsi wewenang lembaga adat. Nah, ini tidak benar lagi, ya kan? Udah menyimpang. Seharusnya Elkam itu mendukung kebijakan lembaga Coba Usali, bukan sebaliknya mau mengatur-ngatur lembaga lagi. Ini kan tidak benar. Nah, sedangkan kan saja yang jelas-jelas ada di dalam suatu peraturan daerah Kerapatan Adat Nagari itu, ya kan? Tidak begitu dramatis untuk mempermain-mainkan lembaga. Kenapa Elkam? Kalau saya sebagai pribadi ya, Raja Dua agak lama memperhatikan gerak-gerik yang Elkam ini. Nah, nampaknya salah kaprah gitu, ya. Ada yang untuk tidak ditarik, beban tidak dibawa, tidak untuk ini dia tarik juga gitu. Jadi kita ke depan ini menghimbau kepada seluruh ya anggota nenek mama yang tergabung di dalam lembaga adat Coba Usali seperti Poco Adat, Kampung Suku atau Kampung Andiko yang bercikal bakal ya, yang asal gitu, ya Usali, ya. Mohon tidak terpengaruh oleh hal-hal yang kira-kira merubah cara berpikir orang lembaga ya. Lembaga adat itu ada anasir-anasir tertentu yang berupaya bagaimana di nagari itu lembaga adat itu tidak ada atau ditiadakan, begitulah istilahnya. Nah, anasir-anasir ini kalau kita tidak bahas ya, kalau kita tidak pantau, kalau tidak kita awasi, mereka juga akan merupakan orang-orang yang bisa dikatakan mengacau balaukan sistem adat kita Minangkabau ya. Karena itu salah, itu bisa dipertanyakan kalau perlu dibakar hukum ya, mengganggu ya, suasana kacau balau bisa timbul oleh karena anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ini ya memprovokasi masyarakat bahasa lembaga tidak ada. Jadi di negara kita tidak ada lembaga lagi. Kenapa begitu? Siapa yang bilang lembaga tidak ada? Kalau lembaga tidak ada, ya negara itu tidak ada. Oh, yang bikin negara itu lembaga. Kalau mereka mengatakan, oh negara kami tidak ada lembaga tua, ya sudah. Kalau negara itu tidak ada, ya tidak ada negara itu di Minang. Negara tersebut tidak ada dalam Bari Balabeh Minang lagi. Kenapa ya? Lembaga itu berdasarkan Bari Balabeh, ya Bari Balabeh Minangkabau atau Bari Balabeh 250. Yang Bari adalah pemimpinnya, yang Balabeh adalah wilayahnya. Jadi kita harus mengerti ya, dengan asal-asalan mengutaati segala sesuatu yang terkait dengan leluhur kita sudah payah-payah mendirikan negari ya, bermusyawarah, mufakat, membentuk sistem Bericenego atau Beliang ya, dengan tata kelolanya, dengan mekanisme begini-gini. Tahu kita sekarang mau saja merombak struktur atau kultur adat yang sudah berdiri sejak lama. Ini tidak benar ya. Jadi saya sebagai orang yang dituakan di wilayah luar ya, ataupun salah seorang raja mufakat tidak inginkan masa ada anasir-anasir mama saya pribadi ya datang ke negara-negara, datang ke jorong-jorong, ke suku-suku untuk memprovokasi bahasa lembaga adat itu tidak ada. Tidak ada itu sangat tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifat kita sebagai orang Minang, apalagi kita kait dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 18 B ya, ayat 2 jelas di situ
lihatlah di situ siapa sebenarnya lembaga itu. Lembaga itu sifatnya tradisional, bukan nasional, bukan organisasi ya. Itulah. Jadi persoalan ini perlu kita sebagai warga yang baik, masyarakat adat yang bagus, perlu meningkatkan cara berpikir kita ya, cara pengenalan kita dengan adat Minangkabau. Lebih-lebih kita dari unsur Cadik Pandai Nagari. Ini salah satu unsur yang sangat didambakan oleh masyarakat Anak-Anakan, unsur Cadik Pandai ya. Cadik belum tentu pandai. Ya, banyak dasar-dasar daripada orang-orang pandai itu. Cadik, tahu, pandai, bijak, arif ya. Banyak syarat-syarat yang menjadi cadik pandai itu. Jadi kita mendambakan orang-orang cadik pandai atau orang-orang cerdas berpikir secara rasional dan menambah pengetahuan dalam adat ini. Adat Minangkabau itu sangat komplit ya, ajarannya sangat luas, sangat tinggi dan sangat dalam ya. Kita bahas asal usul sejarah, kita bahas baribalau kita bahas hukum dan undang-undang adat kita bahas falsafah. Jadi 4 bidang ini adalah menguasai keberadaan kepemerintahan adat Minangkabau sejak lama sampai sekarang. Jadi kalau berbicara masalah adat atau lembaga, kita tidak bisa lepas daripada unsur-unsur yang terkait dengan lembaga itu, seperti nenek mama, alim ulama, jadi pandai, bunuh kandung, anak muda. Itu masyarakat lembaga, bukan pemimpin lembaga, ya kan? Nah, masyarakat lembaga. Di masyarakat lembaga perlu kita tingkatkan wawasannya, ya, kita tingkatkan ilmu pengetahuannya, pengenalannya tentang ajaran falsafah segala macam. Ya kan? Ada petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin ke depan masyarakat adat Minang ke depan ini. Kita siap ya sebagai yang pewaris ya, adat pesan isyarat salat kita Allah. Kita siap saja untuk menyampaikan hal-hal yang positif demi kebaikan ya, kemaslahatan anak-anakan kita di masa depan. Karena kita saat ini sangat khawatir ya dengan kondisi-kondisi yang terjadi tengah-tengah masyarakat anak muda. Ya, bagaimana kita merubah sikap mental anak muda hari ini untuk dapat merenungi, untuk dapat mencerminkan diri kepada nilai-nilai luhur masyarakat Minang yang dahulu kala. Ya, bagaimana? Nah, ini perlu kita pikirkan, baik oleh masyarakat adat sendiri maupun oleh pengambil kebijakan, yaitu pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah berhasil dalam mengembalikan nilai-nilai luhur itu ke tengah-tengah masyarakat dengan cara-cara yang elegan, ya kan? Seperti memasyarakatkan kembali cara-cara berbusana Minang di tengah-tengah masyarakat, atau membuat suatu monumen atau membuat suatu bangunan-bangunan yang bersifat tradisional, ya kan? Di Payakumbuh ini contoh, atau di 5 kota, bagaimana kita menghimpun negara-negara itu berkumpul suatu kawasan, ya. Di kota itu negara 79, di kabupaten, di kota 10. Bagaimana negara 79 di kabupaten itu dibuat perkampungannya. Di sana itu bercampur aduk 79 negari dengan segala sekal bakal, dengan segala kepandaian, kepentingan apapun yang terkait dengan adat besar kita pula. Kita tampil di situ, atau 50 kota miniatur itu contoh, atau Payakumbuh miniatur, ya kan? Jadi kita tidak pergi kemana-mana, ya. Orang Taram bisa juga masuk ke stan ataupun kawasan adat orang setuju di suatu kawasan. Seperti di Harau itu banyak kita bikin suatu kawasan ya, kawasan 50 kota miniatur. Di situ ada Taram, ada setuju, ada Limonang. Bagaimana dengan seluruh kreativitasnya yang ada, maka orang akan berduyun. Begitu ya Payakumbuh, ada Payakumbuh miniatur ya. Saya sudah usulkan kepada pejabat wali kota itu baru-baru ini agar dibentuk di Payakumbuh namanya Payakumbuh miniatur itu di sepanjang aliran Sungai Batanghakam atau bantaran sungai. Itu akan berkembang ya, perwisata sama macam. Nah, ini dalam konteks menjaga kehidupan bermasyarakat adat, khususnya
menghidupkan kembali Limbago Cupak Usali. Bagaimana tata krama kita hidup sehari-hari, orang Payakumbuh, orang kota. Kalau perlu diadakan suatu hari busana Minang Muslim, kan banyak cara-cara kreatif kita kembangkan. Dalam konteks kita menjaga keberadaan Limbago adat Cupak Usali itu, sehingga nenek mama ya begitu dia tampil suatu event, suatu keramaian, dia dihormati ya, disalami oleh anak-anak, oleh masyarakat. Oh, mama gitu tibo itu ya, datuk gitu tibo. Coba di naik mama itu Limbago itu. Jadi kalau seorang naik mama tampil kepada suatu event atau acara-acara besar, maka masyarakat itu seharusnya berebut-rebut menghormati, menyalami nenek mama itu, karena yang datang itu Limbago. Nenek mama itu bukan sosok ya, bukan sosok. Limbago itu yang berjalan itu Limbago. Nenek itu adalah perempuan tertua, mama adalah laki-laki yang punya jabatan. Jadi kalau nenek mama adalah sosok nenek tertua, di dalam tubuhnya juga seorang datuk gitu. Ya kan? Jadi bagaimana seorang pengulu belum tentu bisa diimbau sebagai nenek mama. Tapi kalau sudah punya predikat ini mama, berarti seorang pengulu gitu. Jadi apa yang dimaksud nenek, apa yang dikatakan mama, itu perlu dibahas, perlu dipelajari. Saku datang dari mama, ilmu turun dari nenek, itu yang perlu diperdalam. Kalau kita tidak mau tahu dengan falsafah itu, ya kaburlah. Nah, kita simbol-simbol saja sebagai nenek mama. Ditanyakan ini dan itu tidak dapat dijawab. Nenek mama bagaimana? Ya kan? Nenek mama itu berilmu pengetahuan tentang adat. Kalau tidak seluruhnya, ya sekian persen lah tahu dengan ilmu seluk-beluk adat ini. Nah, dari mana turunnya seluk-beluk adat, ilmu adat ini? Dari nenek. Kemudian kita membeli suku gelar. Gimana turunnya? Dari mama kita. Makanya nama nenek mama itu ya di situ tersimpul ilmu dan gelar soko gitu. Jadi pemimpin yang punya ilmu. Jadi itulah harapan kita, bagaimana kita menghargai, menghormati terhadap Limbago Cupak Usali yang orang-orangnya sudah dijelaskan dalam Perda Kota Payakumbuh nomor 25 tahun 2016. Siapa dia ya? Kalau tidak salah saya ingat-ingat, anggota Limbago Cupak Usali itu ada Rajo, ada Pucuk Adat, ada Komplek Suku semacam. Masa anggotanya ada Kandung, segala macam di situ. Itu Limbago. Kemudian kan itu ada juga porsinya, pasal-pasalnya. Organisasi yang dibuat oleh masyarakat yang punya pengurus, ketua, sekretaris, bendahara segala macam. Jadi ibarat kata ini sebenarnya kan itu adalah ujung lidah ya, atau fasilitator sebenarnya oleh Limbago Cupak Usali. Kalau sebenarnya ya pelaksanaan operasional Limbago sebenarnya kan itu. Tapi kan itu karena tidak juga memahami apa fungsi dan peranannya, sehingga kacau balau menagari. Ya, apalagi di kabupaten itu saya masih ingat ya, bahasa ada suatu perda yang menurut saya itu harus direvisi segera oleh DPR. Karena dalam perda itu, perda nomor 1 tahun 18 ya kalau salah ya, perda nomor 1 18 dinyatakan bahwa keberadaan KAN itu dinyatakan oleh SK dari Elkam. Nah ini gimana? Ya, SK KAN itu harus dari Elkam, kok gitu? SK KAN itu harus di bupati, ya kan? Atau ujung tombak bupati lah, Pak Wali Negari sebagai pucuk undang mengeluarkan SK KAN, baru oke. Tapi kalau Elkam yang SK KAN, ya ini bagaimana bertanggung jawabnya? Elkam itu tidak ada legal standing, tidak ada akta pendirian. Kemudian me-SK-kan organisasi yang punya legal standing, tidak perda. Nah gimana nih? Ini namanya salah urus, bisa berisiko. Jadi oleh karena itu saya selaku salah seorang masyarakat melalui ceramah ini ya menyarankan kepada pemerintah kabupaten agar meninjau kembali ya, Perda nomor 18 ya, Perda nomor 1 tahun 18 itu.
tidak salah saya bunyinya pernah saya baca. Sehingga banyak terjadi di negara-negara kan tidak mau disekalkan oleh lekam. Ada beralih pengulu yang tidak jadi-jadinya gitu. Karena ada hal-hal beralih harus ada sekalkan dulu. Wah, ini kan banyak persoalan jadinya. Jadi tidak sebab tidak satu pendapat kita dalam masalah organisasi dengan lembaga ini. Di ke depan kita sarankan mari kita berdiri pada posisi yang benar. Limbago kerjakan tugas kita sebagai limbago, Pak Usali. Biasanya limbago itu fungsinya adalah menentukan kebenaran. Timbul masalah dari bawah, limbago yang menentukan ini tidak benar, ini benar. Ya. Jangan kita tentukan limbago oleh organisasi. Kalau limbago sudah ditentukan diatur-atur organisasi, waduh, celaka 12. Yang mengatur organisasi itu limbago itu, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu perlu kita berikan pengetahuan sedikit tentang limbago Pak Usali yang kita secara organisasi kelembagaan memang tadi kata seperti limbago Pak Usali Nagari. Kalau merujuk ke limbago Raja Mufakat 2020, limbago Raja Mufakat 2020 akan merujuk segala sesuatu terhadap limbago pucuk adat alam Minangkabau, ya kan? Di sana ada rujukan-rujukan. Kalau masalah nagari, limbago nagari terbentuk dalam penyelesaian sesuatu masalah, dia bisa merujuk kepada limbago Raja Mufakat. Yang fungsi Raja Mufakat itu adalah memberikan fitwah atau fatwa yang benar. Kalau masih belum didapatkan di tingkat Raja Mufakat 2020, tingkat Raja Mufakat 2020 bisa merujuk kepada lembaga pucuk adat alam Minangkabau. Disitulah kita dapat, ya. Dalam pitata adat dikatakan mencari adat ke limbago, mencari limbago ke lukisan, mencari lukisan ke istana, ya kan? Itulah akhir daripada kesimpulan atau keputusan akhir daripada sesuatu masalah. Kalau kita ingin mencari yang benar. Nah, jadi tidak terbatas. Kalau menyangkut masalah adat selingkah nagari yang hari ini selalu ditembak-gemborkan, siapapun mengakui ada selingkah nagari itu tiada yang bantah. Tapi adat yang mana yang selingkah nagari? Yang selingkah nagari, adat selingkah nagari itu adalah adat istiadat, perjalanan adat istiadat. Bagaimana kita menjalankan prosesi adat itu memang diatur oleh seorang negara yang bersangkutan. Contoh, Baralek Pengulu, Jinagari tidak samu Watu Ampa dengan negara lain, tidak samu Situjo dengan negara lain. Ya, prosesinya itu tidak sama, tetapi prosesnya pasti sama. Kenapa? Contoh saja, Tagak Pengulu Sakato Kaum itu seluruh Minang sistem itu. Kalau Sakato Kaum tidak jadi Pengulu, itu sistem apa? Ya kan? Ada selingkah apa itu namanya ada selingkah panjang atau sebatang panjang. Kalau nak Sakato Kaum tidak jadi Pengulu, itu Sakato itu Minangkabau mengakui itu. Nah itu namanya apa? Ada selingkah panjang atau sebatang panjang berlaku bagi seluruh wilayah Minang. Tapi prosesinya tidak masuk, tidak boleh orang Padang Panjang pariangan perbanyak atur-atur prosesi orang balik Pengulu di Pekubuan tidak bisa. Profesi, ya prosesi, seremonianya tidak bisa, aturan mainnya, bila mau fakatnya segala macam. Tetapi yang namanya ada sabatang panjang, apabila mengangkat Pengulu atau menagak Pengulu harus Sakato Kaum, itu ada sabatang panjang. Bagaimana Sakatonya? Kaum. Kalau kaum dan Sakato tidak ada masalah, tidak boleh eksternal atau orang luar kaum itu memprotes, tidak boleh. Jadi hak menegakkan Pengulu adalah hak kaum, ya kan? Kewajiban mengukuhkan Pengulu itu adalah hak persekutuan. Nenek mama persekutuan, kalaulah toga kukuhkan persekutuan itu kewajiban, bukan hak. Nenek mama persekutuan tidak berhak menentukan hitam putihnya sebuah kaum membekala. Ini kewajiban ini mendukung, kewajiban ini macam arek panggap tagu.
bukan membantah-bantah, tidak boleh, tidak ada hak. Otonomi penuh pada di kaum masing-masing. Apabila memenuhi syarat ya satu kaum itu untuk jadi penghulu, punya makam, punya tanam perkebunan, punya rumah, punya sawah, punya satu pusako tinggi, ya, punya kaum, punya anggota kaum, tidak bisa dibantah. Bagaimana membantahnya? Dia punya pusako tinggi, dia punya tanam perkebunan, dia punya rumah. Bagaimana membantahnya? Jadi kalau sudah punya syarat rukun, dia punya ranji segala macam, kalau dia mau berdiri gelar, silakan saja. Utang kita sebalik, selingkungan kita sebagai persukuan menegakkan, mengokohkan pagar taga api tibo, bukan meruntuhkan pagar, ya kan? Kebanyakan begitu. Ada nenek mama nenek persukuan, kalau ketoga pengulu, ini banyak apanya, banyak lagu deh. Namun nak satu dah, namun nak satu, nggak bisa, nak satu tinggal. Yang penting itu kaum tagak pengulu satu kaum. Itu falsafah nanti sekali. Jadi itu menandakan otonomi penuh satu kaum. Jadi untuk memperkuat otonomi penuh itu, maka nenek mama di dalam persukuan yang bersangkutan harus mengokohkan dengan mewajibkan, menandatangani, menyetujui keputusan kaum itu. Nah, kalau kewajiban itu tidak dipenuhi, tinggal. Kan? Berarti tidak melakukan kewajiban. Udah, yang kaum jalan terus. Itu sistem. Ibarat kata kau datang baik peluru ilalang. Otonomi penuh, kekuasaan penuh. Kaum adat di Minangkabau itu ada di dalam sebuah kaum ranji. Itu dinamakan kaum adat Minangkabau itu 5. Di sebuah ranji kaum itu dinamakan kaum adat. Ya kan? Itu di Minangkabau ribuan banyaknya. Ya, kalau disatukan menamo alam Minangkabau, ya kan? Yang pusat pemerintahnya ada di Pegaruyong. Nah, kemudian pusat permusyawatannya ada di Pariangan Padang Panjang. Jadi Pariangan Padang Panjang itu suatu pusat permusyawaratan. Pegaruyong suatu pusat pemerintahan adat, ya kan? Baradat ke Pariangan, Barajo ke Pegaruyong. Ini tidak bisa dibantah dengan terbalik-balik. Kalau Pariangan Padang Panjang ingin menjadi raja, ya pindah saja ke Pegaruyong. Masalahnya, kalau Pegaruyong ingin menjadi unsur pemusyawaratan, pindah aja ke Pariangan. Tapi ada tidak membenarkan. Sudah dijelaskan. Nah, ini masalah yang bagus. Masuk Pariangan Padang Panjang, ya, Tangkai Pusako Minangkabau. Kalau Pegaruyong, Tampu Alam. Ya. Tampu Alam itu di mana? Di Pegaruyong. Tangkai Pusakonya di Pariangan. Tangkai ado, Tampu ado, buahnya ado. Nah, jadi tidak bisa pecah antara Pariangan Padang Panjang dengan Pegaruyong itu tidak boleh. Tidak boleh diadu-adu, ya, dikondisikan agar bisa perang gitu, tidak boleh. Dia memegang kekuatan masing-masing. Pariangan adalah pusat permusyawaratan alam Minangkabau. Kalau Pegaruyong itu pusat pemerintahan adat Minangkabau, kan jelas. Mas saja ya yang memegang kekuasaan di Pariangan itu bisa terpengaruh, ya. Seperti saya ucapkan dalam ceramah lain, ya, ada yang iramanya kuning-kuning, nama santan, atau pengaruh, ada kepentingan, tidak boleh. Salah, ya. Kalau itu terjadi, ya bahaya lah Minangkabau kita. Ya, seluruh Minangkabau merujuk ke Pariangan Padang Panjang. Namanya Tangkai Pusako. Ya, dalam sistem permusyawaratan mufakat. Kemudian masyarakat Minangkabau juga merujuk ke Pegaruyong sebagai Tampu Alam, ya, tentang aturan main. Nah, kalau mereka itu kacau balau, gimana? Jadi jelas, ya, jelas. Kalau kita berbicara tentang demokrasi Minangkabau, kita harus merujuk ke Pariangan Padang Panjang. Kalau kita ingin mengetahui tentang seluk-beluk pemerintahan adat Minangkabau, kita merujuk ke Pegaruyong, kan jelas. Ya. Ini perlu kita kembang luaskan pengetahuan ini.
agar Minangkabau itu kembali bersemangat, ya kan? Nah, kita berubah kembali, reorientasi kepada nilai-nilai luhur, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sekarang ini pada tingkat kerawanan, kegentingan dalam sikap mental, saya melihat ya sangat signifikan perubahan sikap mental kita. Tidak siapa orang semuanya masyarakat adat Minangkabau, ya tidak berapa persen tinggal lagi mempertahankan sikap mental kita, sikap mental Minang sebenarnya. Ya, persen besarnya ya sudah ditulari oleh sikap mental macam-macam. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi canggih, maka sikap mental masyarakat Minang tidak disebut siapa-siapa, berubah mengikuti irama teknologi canggih, ya, sementara meninggalkan dan mengabaikan nilai-nilai luhur, ya, yang tidak ada duanya di dunia. Nilai luhurnya itu sebut saja ya 8 pokok jangkul 8 itu nilai luhur. Nak luru batagang tali, nak mulia tapati janji, nak elok basuh basi, nak tinggi naik kamudi, nak kokoh paham dikunci, nak alemu gue mengaji, nak labu gue rugi, nak kayu gue mencari. Itu nilai-nilai luhur yang tidak ada duanya dah di Indonesia. Minangkabau semuanya itu. Nah kini masyarakat sendiri mengabaikan. Bagaimana? Apa jadinya anak kemenakan kita belakangan hari? Nah kita mohon ya lewat ceramah ini kita mohon pada pemerintah ya daerah Sumatera Barat, ya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, agar betul-betul memberikan apresiasi ya khusus kepada pengembalian nilai-nilai luhur ke tengah-tengah masyarakat ini dengan beberapa strategi itu, sehingga masyarakat kita menyadari bahwa nilai-nilai luhur ya yang ada di Minangkabau ini yang diwarisi dari nenek moyang, dan itu juga bersumber kepada ajaran Islamiah ya. Makanya di Bukit Marapalam 1837 telah disepakati bahwa adat Minangkabau itu ya, adat Bosoni Persara, Sarak Sandi Tambula itu telah dipatrikan di dalam kesepakatan Bukit Marapalam 1837, ya kan? Nah ini tidak bisa dirubah, kita harus terus maju. Bagaimana kita menggali terus mengangkat ke permukaan nilai-nilai luhur itu dan diberitahukan kepada generasi penerus atau anak kemenakan. Ya, tidak ada duanya nilai-nilai Minang itu. Kenapa? Sebelum Islam masuk sudah juga kuat Minangkabau dengan nilai luhur, apalagi ditambah ya datangnya Islam, maka masuk dikokoh lagi oleh Islam ya namanya Alkitab. Maka di situ perpaduan antara adat Minangkabau dengan Al-Quran, kitab Allah, tidak bisa lagi ya, tidak bisa lagi dipecah belah oleh unsur-unsur lain dari luar, tidak bisa, karena antara adat dengan syara itu menyatu. Dalam sebuah filosofi adat bisa kita belah. Kalau kita berbicara masalah adat, harus membicara masalah agama Islam. Kalau kita membahas masalah agama Islam, kita harus berbicara masalah adat Minangkabau. Itulah sebagai bukti bahwa adat Minangkabau itu bersani secara pasani kita belah. Demikian saja komentar saya tentang masalah limbago yang perlu kita tambah lagi, kita sempurnakan lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT meridai usaha-usaha kita di dalam mengembalikan nilai-nilai luhur ke dalam masyarakat Minangkabau. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.